kita dari pemerintah pusat, baik DPR maupun pemerintah kan sudah membuat regulasi untuk perlindungan terhadap pekerja migran itu. Karena selama ini yang menjadi kendala untuk migran itu kan masalah pembiayaan. Dan itu ada 10 item pembiayaan itu secara gratis, dan itu kan masih sedangkan di Bali kan yang pekerja migran itu kan kapal pesiar, kemudian spa dan sebagainya itu kan tidak masuk dalam skema pembiayaan gratis, sehingga dibuatlah skema dalam KUR, dan itu anggarannya sudah ada dan juga regulasinya sudah ada. Tentu ini baru peraturannya dikeluarkan Februari. Nah, tentu kita inginkan nanti Bali menjadi pilot project agar permasalahan pembiayaan yang selama ini dikeluhkan oleh pekerja migran itu dapat diselesaikan. Sehingga kami mengundang semua pihak, baik dari BP2 PMI, kemudian Kadisnaker, provinsi, bersama dengan pihak penyalur nantinya, baik bank pusat maupun bank daerah itu, ini nantinya untuk membantu pekerja migran itu sendiri, sehingga tidak ada masalah kendala lagi mereka itu harus jual tanah, rentenir, jual ternak. Nah, tentu ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali dan Buleleng pada khususnya. Permintaan kepada bank penyalur jangan takut. Iya, karena jangan takut, karena begini, ini kan selama ini kan sering sekali kan birokrasi itu kan menghambat daripada proses mekanisme. Karena makanya Pak Jokowi kan sering marah-marah juga kan begitu. Kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan, ini harus disalurkan. Nah, karena anggarannya kan banyak juga yang tidak terserap. Banyak anggaran-anggaran yang ada di kementerian itu tidak terserap, seperti KUR ini kan tidak terserap, padahal sudah dianggarkan untuk PMI. Nah, sehingga kalau sudah ini sinkronisasi, aturannya sudah sesuai, ini harus secepatnya ditindaklanjuti kan begitu. Karena masyarakat pada umumnya generasi muda CPMI itu sudah banyak yang mengharapkan agar bisa mereka dibantu untuk KUR maupun pendanaan yang sehingga mereka bisa berangkat ke luar negeri. Artinya begini, kalau di Permenku kan sudah jelas lembaga-lembaga apa yang terkait dengan implementasi dari Permenku itu antara lain bank penyalur, kemudian ada lembaga penjamin sebenarnya. Nah, terkait dengan bank penyalur, untuk di Bali sampai saat ini BPD belum sebagai bank penyalur, penjelasan dari BPD. Kemudian ada penjelasan dari BNI bahwa PMI bisa mengajukan permohonan kredit ke BNI tanpa jaminan atau agunan. Nah, kami sangat tertarik sekali. Makanya dalam waktu dekat kami dan BP2MI audiensi dengan pimpinan BNI yang ada di Denpasar, mungkin Kanwil regional apa istilahnya. Dan kami sudah minta kepada perwakilan tadi, tolong segera dijadwalkan. Kita bahas, kita dorong, mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya. Lebih-lebih Bali sebagai pionir. Nah, BPD-nya kapan? Untuk BPD, sekarang BPD kan sedang berproses. Mungkin BPD mengajukan kepada pejabat yang berwenang untuk bisa ditunjuk sebagai bank penyalur. Ya, saya penuh mengikuti diskusi ini. Banyak hal yang bisa kita dapat bagi kita masyarakat Buleleng maupun pemerintah Buleleng, khususnya dalam diskusi sosialisasi peluang kerja luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada PMI pada hari ini yang diinisiasi oleh Bapak Ketua Riasel, anggota DPR RI dari Komisi 9, karena banyak hal yang kita temui tadi, baik informasi, sosialisasi, dan juga masukan-masukan dari pelaku penyalur PMI ini. Salah satu adalah bagaimana misalnya Buleleng ini sebagai daerah yang dengan jumlah penduduk yang terbesar, yang banyak, dan juga kondisi ekonomi masyarakat Buleleng masih tergolong masih rendah. Tentu banyak sekali masyarakat Buleleng ini yang berharap mendapatkan lapangan pekerjaan khususnya di luar negeri. Nah, dengan adanya sosialisasi seperti ini tentunya akan lebih membuka kesempatan buat mereka. Nah, itu dari sisi pembiayaan, dan juga dari sisi perlindungan juga tadi disampaikan bahwa selama ini memang
masih banyak ada kejadian-kejadian PMI yang terlantar. Tadi juga didiskusikan juga dari pelaku hukum dari sisi pendamping hukum PMI waktu ini namanya diberikan informasi bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, yang terpenting bagi kami di pemerintahan dan DPRD dengan ada sosialisasi ini, apalagi dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Kariasi, itu tentu kami berharap program-program yang bisa kita akses ataupun Bapak Ketua Kariasi bawa ke PMK Buleleng untuk bisa lebih bisa kita manfaatkan dalam hal memberikan program pada PMI. Misalnya terkait dengan boleh dibilang beasiswa ataupun anggaran untuk pelatihan kan itu ya bagi calon PMI ini. Nah itu selain program itu kami juga butuh anggaran untuk ini karena kita melihat ini sebuah peluang yang sangat besar untuk bisa buat masyarakat kita mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri. Kan ada peserta untuk mendorong BPD sebagai bank penyalur bantuan. Apalagi ini kan sudah amanat undang-undang juga kan. Tentu kami dari pemerintah daerah, apalagi BPD adalah bank daerah, mestinya mengambil peran di sini ya banyak karena mengambil peran di sini sebagai sebuah usaha untuk membantu masyarakat Buleleng kan itu masyarakat Buleleng, masyarakat Bali yang selama ini sebagai pemilik daripada BPD ini.